Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Apa kabarnya pagi ini? Luar biasa. Luar biasa. Ya. Mari kita siapkan hati kita untuk menghampiri tahta Tuhan yang kudus. Karena hanya Tuhan saja, karena hanya di dalam Tuhan saja hati kita merasa tenang. Karena hanya di dalam Tuhan saja kita akan mendapatkan kekuatan untuk menghadapi kehidupan ini, untuk menjalani kehidupan ini. Kita berserah kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan dan kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman-Nya. Ya, kita minta biarlah Allah Roh Kudus yang mengurapi kami semua Tuhan, mengurapi setiap jemaat-Mu yang hadir, mengurapi kami hamba-hamba-Mu yang bertugas. Dan biarlah Tuhan kami serahkan sepenuhnya jalannya ibadah pagi ini di dalam penyertaan Allah Roh Kudus. Haleluya. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan, merendahkan diri hati dan hidup kami di hadapan-Mu Tuhan, membawa pujian kami untuk Engkau Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring
jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Kiranya hadirat-Mu memenuhi kami Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Kekuatan di jiwaku, kenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkur ku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Saya ajak untuk kita bangkit berdiri Bapak Ibu, datang kepada Tuhan, sembah Tuhan melalui pujian ini. Angkat suara dan hatimu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan hati, ketenangan batin. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu Tuhan. Tersungkur ku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Nya. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu
pikiranku, kehendakmu ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencanamu untuk mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku serahkan kepadamu. Amin. Padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Pikirkanku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Jadikan hidup kami bencana-Mu, bentuk hidup kami Tuhan untuk memuliakan-Mu. Oh, haleluya, haleluya. Kau layak dipuji, Kau layak disembah. Haleluya. Layak dipuji, layak disembah, Engkau Tuhan. Yesus Tuhan. Dipuji, ditinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya.
segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, kami mau bawa hidup kami saat ini Tuhan di hadapan-Mu sebagai persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan-Mu. Terimalah Tuhan, terimalah Tuhan. Oh, sekali lagi, segala puji, segala hormat, ya Tuhan, segenap hati. Itulah yang Kau kehendaki ya Tuhan. Kami mau bawa hidup kami kepada Engkau Tuhan sebagai persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Sebagai persembahan segala puji, segala puji, segala hormat, segenap hatiku ku menyembah, ku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan, segala puji dan hormat, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Segala puji, segala hormat, kami mau puji dan tinggikan Engkau dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Terimalah, terimalah. Sekali lagi katakan segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah. Amin. Kami percaya Tuhan, Engkau mau menerima keadaan kami, Engkau mau menerima apapun keadaan kami. Sekali lagi, segala puji hormat, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang terimalah, terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Katakan bersama-sama. Bagimu beri kemuliaan Tuhan. Oh haleluya. Ini hidup kami Tuhan. Kami mau bawa
persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terimalah, terimalah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apapun keadaan kami Tuhan, Engkau mau menerima kami Tuhan. Lebih dari orang yang terdekat sekalipun, lebih dari sahabat-sahabat kami di dunia ini. Engkau Allah yang selalu menerima segala keadaan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau bawa lebih lagi hidup kami untuk Engkau pakai dalam kehidupan kami. Kami mau bawa hidup kami Tuhan sebagai alat kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami, dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, dalam lingkungan kami, dalam studi kami, apapun yang Tuhan sudah anugerahkan dalam kehidupan kami. Biarlah di tengah-tengahnya kami menjadi alat kemuliaan dan menjadi saksi-Mu untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi kami semua, terlebih urapi jemaat-Mu yang hadir Tuhan, baik secara onsite maupun online. Tuhan yang mengurapi dan memberkati kami dengan sukacita, dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Karena itulah yang menjadi sumber kekuatan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami siap memuliakan dan meninggikan nama-Mu bersama-sama dengan jemaat-Mu. Biarlah sukacita itu mengalir dan melimpah dalam hati dan jiwa kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu yang percaya dan yang bersukacita dan yang menerima kemenangan yang daripada Tuhan, katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Shalom. Selamat pagi. Apa kabarnya pagi ini? Luar biasa. Boleh kasih kanan. Shalom Bapak Ibu yang ada di sebelahnya, depan, muka, belakang. Shalom. Luar biasa. Tuhan memberkati. Ya. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Ada sukacita pagi ini? Amin. Ada sukacita? Amin. Ya, tidak terasa kita masuk di bulan yang ke-7. Ya, rasa-rasanya baru kemarin di tahun baru 2023, tapi inilah Bapak Ibu, waktu berlalu begitu cepat. Untuk itu kita mau pergunakan waktu-waktu yang ada untuk tetap dalam hadirat Tuhan, untuk tetap menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi saksi Tuhan yang memberkati. Haleluya. Amin. Sekarang mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus. Pada siapa kita bandingkan? Karena perbuatannya Tuhan adalah perbuatan-perbuatan yang heran dan ajaib. Haleluya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh akan gemetar, semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu. Sorak kemenangan.
ada satupun yang menandingi Engkau Tuhan. Tidak ada yang setara dengan Engkau Tuhan. Pada siapa kau bandingkan buatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh akan gemetar. Musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Tidak ada yang menandingi kekuasaan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dasar yang kuharapkan dan bukti dari yang tidak kita lihat, yaitu iman kita di dalam Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu sekali lagi. Haleluya. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari hal yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Roh-Mu. Ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tetap biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikan ku kemuliaan, semakin serupa bersama Roh-Mu, bersama Roh-Mu. Ku pasti menang. Tinggi
hormat, kemuliaan, sorak dengan segenap hati Raja. Sekali lagi dengan segenap hati. Tinggi namamu dipuji, hormat, kemuliaan, sorak. Amin. Kami mau bersorak dengan hati kami Tuhan. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan, sorak. Amin. Dengan senang hati Raja, Raja keagungan, Raja keagungan Yesus, Raja keagungan, Raja keagungan. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus, biar Raja di atas segala raja. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Tuhan, Kau yang layak dipuji Tuhan, Kau yang layak disembah Tuhan. Karena Engkau mengenal kami lebih dari siapapun. Engkau mengerti isi hati kami lebih dari orang yang terdekat kami. Bahkan saat kami tidak menceritakan isi hati kami, Engkau pun tahu Tuhan. Haleluya. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami mau setia Tuhan, kami mau tetap setia Tuhan sampai akhir hidup kami di dunia ini Tuhan. Kami mau setia untuk Engkau Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu
sukacitaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami mau setia Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pada kuasa-Mu, pada rancangan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk pengorbanan-Mu, terima kasih untuk segala kebaikan yang boleh kami rasakan dalam hidup kami. Terima kasih juga untuk hari ini di mana kami masih diberikan sekali lagi kesempatan untuk bisa bersama-sama beribadah di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini untuk kesehatan, kekuatan yang Kau berikan, dan sebentar kami mau terima firman-Mu Tuhan, berbicaralah pakai hamba-Mu ini untuk menyampaikan apa yang jadi pesan-Mu buat kami semua. Biar firman-Mu boleh menjadi rema, boleh menjadi jawaban, boleh memberi kekuatan, boleh menghiburkan kami, membawa kami makin mengerti apa yang Kau mau dengan kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua untuk kemuliaan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak kasih Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak kasih Tuhan. Apa kabar saudara? Haleluya. Kita bersyukur Tuhan baik dalam hidup kita. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau saudara baca di Alkitab saudara, kalau Anda suka baca Alkitab setiap hari, saudara akan menemukan di Perjanjian Baru ada 4 kitab Injil ya, Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Dan di sana saudara akan menemukan kisah kehidupan dari juru selamat kita, Tuhan kita Yesus Kristus, mulai dari kelahirannya sampai pada kematiannya saudara. Nah, yang menarik adalah kalau kita membaca kisah tentang Tuhan Yesus, kita akan bisa menemukan satu kenyataan bahwa ternyata semakin dia bertumbuh dewasa secara jasmani, Tuhan kita itu juga menjadi teladan tentang kedewasaan secara rohani. Jadi ketika jasmaninya bertambah dewasa, rohaninya enggak ketinggalan. Rohaninya pun terus bertambah dewasa dengan begitu indahnya saudara. Nah, saya mau ajak kita belajar bersama tentang pertumbuhan rohani, tentang kedewasaan rohani dari kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pertama, mari saya ajak kita membuka Alkitab kita. Ini adalah kisah di mana Tuhan Yesus berusia 12 tahun, dia dibawa oleh orang tuanya ke Bait Allah. Kita buka Alkitab kita bersama di Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-41 sampai yang ke-49. Lukas 2 ayat 41 sampai yang ke-49. Saya ajak kita baca ya saudara, ayat demi ayat. Lukas 2 ayat 41 sampai 49. 1, 2, 3. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. 2. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. 4. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Ayat 45, karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. 46, sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam Bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. 47. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. 48. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." 49. Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Nah saudara kasih Tuhan, ini kisah tentang Tuhan Yesus berusia 12 tahun, dia ada di Bait Allah. Nah saudara kasih Tuhan, orang Yahudi itu punya satu tradisi buat anak-anak mereka yang berusia 12 tahun.
Untuk anak-anak mereka yang laki, ya ada satu upacara itu namanya bar mitzvah. Kalau untuk anak perempuan namanya bat mitzvah. Jadi bar itu anak laki-laki, bat itu anak perempuan. Mitzvah itu artinya adalah hukum atau perintah, saudara. Nah, ini adalah satu upacara yang diadakan untuk anak-anak Yahudi, untuk mereka yang hendak memasuki masa kedewasaan, ya usia 12-an tahun, saudara. Jadi upacara ini punya makna sebagai simbol bahwa anak tersebut, baik anak laki-laki atau anak perempuan, sudah bukan anak-anak lagi. Tapi mereka sudah mulai bertumbuh menjadi dewasa, saudara. Dan upacara ini juga merupakan satu upacara yang merupakan pengukuhan bagi anak-anak Yahudi. Untuk mereka ini ditetapkan secara agama dan adat istiadat Yahudi bahwa mereka adalah umat yang tunduk kepada hukum Taurat. Karena itu bar mitzvah atau bat mitzvah itu bisa diartikan sebagai anak hukum, artinya anak hukum Taurat, saudara. Dan kalau kita tadi bersama baca kisah Tuhan Yesus di Bait Allah, usia 12 tahun, ini adalah saat di mana dia mengikuti upacara itu. Upacara yang namanya bar mitzvah, karena dia laki-laki, saudara, bar mitzvah. Nah, kenapa ini dicatat di Alkitab usia 12 tahun Yesus ke Bait Allah? Karena upacara ini atau hal ini adalah salah satu fase yang penting dalam kehidupan pertumbuhan kedewasaan orang Yahudi. Karena itu dicatat di dalam Alkitab, saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau kita perhatikan cerita tadi, kisah tadi, Yesus pada usia 12 tahun, Alkitab mencatat bahwa ia berbicara dengan alim ulama dan dengan hikmat yang luar biasa, mengajukan pertanyaan dan berbicara, saudara, ngobrol dengan para ahli agama, saudara. Dicatat hanya dia mengajukan pertanyaan, mengajukan jawaban, orang-orang kagum dengan kecerdasannya Tuhan Yesus, tapi ngomongnya apa tidak dicatat. Menarik sekali bahwa sepanjang ada di Bait Allah itu di usia 12 tahun, Alkitab hanya mencatat satu kalimat Tuhan Yesus yang dia ucapkan. Padahal dikatakan tadi dia ngobrol dengan alim ulama, tapi itu enggak dicatat. Yang dicatat hanya satu kalimat, itu dia ada di ayat yang terakhir yang kita baca di ayat 49. Coba kita lihat lagi. Di ayat yang ke-49 tadi. Nah, ini yang dicatat, saudara. Cuman satu kalimat ini yang dicatat. Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Nah, cuman itu, saudara. Ya, sekali lagi Yesus dikatakan berbicara dengan para alim ulama, tapi yang dicatat hanya satu kalimat ini. Apa maksudnya, saudara? Nah, saudara kasih Tuhan, satu kalimat yang Yesus remaja usia 12 tahun ucapkan ini, saudara, sebetulnya menunjukkan bahwa pada usia 12 tahun itu Yesus bertambah dewasa, tidak hanya secara jasmani, tetapi juga secara rohaninya, saudara. Artinya bertambah dewasa secara rohani yang membuatnya menyadari dengan lebih dalam bahwa dirinya adalah anak Allah yang seharusnya tidak tinggal jauh dari rumah Allah. Artinya harus ada tinggal dekat dengan Bapaknya, tinggal di rumah Allah, tinggal di dalam Bait Allah supaya dia dekat dengan Bapaknya. Nah, dari mana kita bisa tahu bahwa ini adalah satu kesadaran yang lebih yang Yesus dapatkan waktu dia berusia 12 tahun ada di Bait Allah, saudara. Dari mana kita bisa tahu bahwa ini satu hal yang berbeda yang terjadi dalam hidup Tuhan Yesus? Saya mau ajak kita lihat kembali Alkitab kita. Lihat di Lukas pasal 2 tadi, perhatikan ayat yang ke-41 sampai yang ke-43. Lukas pasal yang kedua ayat 41 sampai yang ke-43, firman Tuhan mengatakan, tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. 43, sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui oleh orang tuanya. Nah, saudara, kalau kita baca di ayat 41, di sana dikatakan tiap tahun orang tua Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem merayakan Paskah. Pertanyaannya, Tuhan Yesusnya ikut enggak, saudara? 41 dikatakan tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Pertanyaannya, Tuhan Yesusnya tinggal di rumah atau ikut sama orang tuanya pergi ke Yerusalem? Ya, ikut atau enggak ikut? Ataukah dia hanya ikut ketika usia 12 tahun?
Ataukah sebelumnya dia ikut? Jawabannya adalah tentu saja dia ikut, saudara. Dari mana kita tahu? Karena gini, saudara. Dalam rangkaian perayaan Paskah orang Yahudi, itu ada sebuah ritual. Dan ritual itu atau bagian dari upacara itu disebut dengan Seder plate, saudara. Ini apa? Ini satu kegiatan seperti ini. Pada malam pertama Paskah, ini monitornya terlalu keras di sini. Minta dikecilin sedikit. Pada malam pertama Paskah, keluarga yang punya anak-anak akan makan bersama satu keluarganya, saudara. Nah, selama makan, anak-anak mereka ini akan mendengar cerita tentang tokoh-tokoh Yahudi. Seperti Abraham, Ishak, Yakub, diceritani anak-anaknya, saudara. Ini kewajiban orang tuanya, menceritakan ke anak-anaknya pada makan malam Paskah hari pertama, saudara. Diceritakan tentang Abraham, Ishak, Yakub, lalu cerita itu akan diakhiri dengan kisah penyelamatan bangsa mereka dari Mesir oleh Musa dan dibawa ke tanah Kanaan. Itu Paskah pertama. Jadi ini akan diceritakan terus menerus, tahun demi tahun, turun temurun dari generasi ke generasi, supaya apa? Supaya kisahnya nggak hilang, saudara. Supaya kisah sejarah ini, kisah apa yang Tuhan sudah lakukan di Paskah pertama, diturunkan kepada generasi-generasi mereka di bawahnya, saudara. Dan bagian terpenting dari makan bersama ini adalah pembacaan kisah tokoh Yahudi tadi, kemudian meminum anggur dan memecahkan roti. Rotinya namanya roti matsah atau roti matso, saudara. Dan kemudian membagi-bagikannya kepada semua anggota keluarga dan mereka menikmati makan malam Paskah bersama. Jadi pertanyaannya, apakah Yesus ikut, saudara? Ikut, saudara. Anak-anak harus ikut untuk mendengar kisah Paskah yang diceritakan terus-menerus, saudara. Jadi sebetulnya selama usia Tuhan Yesus 3-11 tahun, Tuhan Yesus selalu ikut ke Yerusalem, merayakan Paskah dan selalu mau pulang bersama dengan orang tuanya. Enggak pernah dalam tanda petik bandel. Pulang yuk nak, pulang, saudara. Tetapi Alkitab mencatat sampai usia 12 tahun ini, ketika ada upacara bat mitzvah, saudara, bar mitzvah, tiba-tiba sesuatu yang berbeda terjadi. Untuk pertama kalinya, dia nggak mau pulang, saudara. Untuk pertama kalinya, dia tinggal di Yerusalem, di mana bait Allah ada, dan dia mau tinggal saja di bait Allah. Ketika ditanya alasannya apa? Karena aku ingin ada di dalam rumah Bapakku. Ya, karena seharusnya aku ada di dalam rumah Bapakku. Dan Alkitab mencatat bahwa bahkan perkataan Tuhan Yesus ini membuat orang tuanya tidak mengerti, saudara. Membuat orang tuanya enggak mudeng, membuat orang tuanya merasa aneh. Artinya apa? Belum pernah terjadi sebelum. Baru umur itu tiba-tiba Tuhan mengatakan, aku ingin ada di bait Allah, enggak mau pulang, saudara. Jadi saudara kasih Tuhan, kita bisa menyimpulkan bahwa pada usia 12 tahun ini ada satu tingkat kedewasaan rohani yang berbeda yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus, di mana dia tidak hanya tahu bahwa dirinya adalah anak Allah, tetapi sadar bahwa dirinya adalah anak Allah yang seharusnya atau sewajarnya tempatnya ada tinggal dekat dengan Allah, tinggal ada dengan Bapaknya di sorga, saudara, yaitu di dalam rumah Allah. Saudara kasih Tuhan, hal yang sama ini sebetulnya juga terjadi dalam diri kita yang hari ini disebut sebagai anak-anak Allah, anak-anak Tuhan. Ya, saudara kasih Tuhan. Siapa di sini anak Tuhan? Katakan. Enggak semua anak Tuhan, saudara. Anak siapa, saudara? Siapa di sini anak Tuhan? Katakan. Ya, semua anak Tuhan. Orang Kristen kalau ditanya anak Tuhan, oh jelas anak Tuhan, saudara. Ya, anak Tuhan. Semua orang Kristen percaya dirinya anak Tuhan, tapi tidak semua sadar dirinya adalah anak Tuhan. Mengapa demikian? Karena gini, kesadaran akan siapa diri kita di hadapan Tuhan itu akan terjadi seiring dengan pertumbuhan kedewasaan rohani kita, saudara. Ya, kesadaran akan siapa diri kita di hadapan Tuhan akan terjadi seiring dengan pertumbuhan kedewasaan kerohanian kita. Seseorang yang rohaninya tidak bertumbuh tidak juga akan menyadari bahwa dirinya adalah anak Tuhan. Karena itu ada banyak anak Tuhan yang hidupnya tidak berubah. Karena apa? Karena cuma sampai tahap tahu dirinya anak Tuhan,
tapi tidak sadar dirinya anak Tuhan, saudara. Saudara kasih Tuhan, tahu diri kita anak Tuhan, itu sudah satu fase kerohanian. Itu sudah satu tingkat kerohanian. Tapi menyadari diri kita anak Tuhan, itu fase tingkat kerohanian yang berikutnya. Itu fase tingkat kerohanian yang berbeda. Kenapa? Karena kesadaran kerohanian itu akan selalu ada dampaknya. Kesadaran kerohanian akan selalu ada dampaknya dalam hidup kita. Apa dampaknya, saudara? Seseorang sadar bahwa dirinya adalah anak Tuhan. Kesadaran akan dirinya bukan hanya tahu dirinya anak Tuhan, tapi sadar diri sebagai anak Tuhan akan berdampak sama seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus tadi. Yaitu munculnya keinginan di dalam hatinya untuk selalu ada dekat dengan Bapa, ada dekat dengan Tuhan dan tidak mau jauh daripada Tuhan. Jangan lupa saudara, zaman Tuhan Yesus orang itu menganggap Allah kalau mau ketemu Tuhan ya di bait Allah, bukan kayak kita hari ini. Ya, Roh Kudus waktu itu belum dicurahkan. Jadi kalau mau ketemu Tuhan ke bait Allah, bukan kayak kita di mana-mana bisa langsung ketemu hari ini. Nah, jadi ketika kesadaran diri adalah anak Tuhan yang Tuhan Yesus tunjukkan, aku mau dekat dengan Bapa. Dan hal yang sama sebetulnya juga terjadi dalam hidup kita. Kalau kita cuma tahu kita anak Tuhan, belum tentu kita mau dekat dengan Tuhan. Tapi waktu kita sadar, aku ini anak Tuhan, maka akan muncul satu kerinduan untuk dekat dengan Tuhan, untuk dekat dengan Bapa. Karena itu saudara, biasanya orang yang menyadari dirinya sebagai anak Tuhan secara sadar akan baca Alkitab. Secara sadar akan berdoa, saudara. Secara sadar akan cari Tuhan. Secara sadar datang ke gereja, beribadah dengan sungguh-sungguh, saudara. Secara sadar melakukan kegiatan kerohaniannya. Secara sadar ingin melayani. Secara sadar ingin mengenal Tuhan lebih lagi. Kenapa? Karena kesadaran itu sebagai dirinya adalah anak Tuhan membuatnya ingin selalu dekat dengan Tuhan dimanapun dia berada. Baik itu di rumahnya, di kantornya, di kegiatannya sehari-hari. Hatinya ini selalu cari Tuhan, saudara. Hatinya ini selalu cari keberadaan Tuhan dalam hidupnya. Dia selalu ingin libatkan Tuhan dalam hidupnya karena dia ingin selalu dekat dengan Tuhan, saudara. Dan Bapak Ibu dikasih Tuhan, kesadaran seperti ini sebetulnya sangat penting untuk ada dalam hati orang percaya, dalam hati anak-anak Tuhan. Karena seorang yang belum sampai kepada tingkat kesadaran bahwa dirinya adalah anak Tuhan, akan masih suka dengan kehidupan yang intinya tidak dekat dengan Tuhan. Atau malah tidak suka dekat dengan Tuhan. Ya saudara, nyatanya banyak orang Kristen tidak membaca Alkitabnya. Bahkan waktu pandemi, di rumah saja 2 tahun, belum tentu Alkitabnya selesai, saudara dibaca. Ya, kenapa? Ya ini, belum sampai kepada tingkat sadar, aku anak Tuhan yang harusnya aku dekat dengan Tuhan, saudara. Bahkan saudara, ada anak-anak Tuhan kalau belum sadar, istilahnya itu kalau dengar firman tentang dekat dengan Tuhan, dia jadi aras-arasan, saudara. Mulai gelisah, mulai males ngomong ini lagi dekat dengan Tuhan. Dan itu enggak dia lakukan. Kenapa? Karena itu saudara, belum menyadari posisinya sebagai anak Tuhan yang sewajarnya itu hidup dekat dengan Tuhan. Ya coba saudara bayangkan, anak Tuhan yang hidupnya dekat dengan dunia dan enggak dengan Tuhan. Apa itu disebut wajar? Ya enggak saudara. Anak Tuhan tuh wajarnya ya dekatnya sama Tuhan. Anak Tuhan yang dekatnya sama dosa, itu enggak wajar. Anak Tuhan yang dekatnya sama perzinahan, enggak wajar saudara. Anak Tuhan yang hidupnya dengan tipu-tipu, suka gosipin orang, mulutnya enggak dijaga, enggak wajar saudara. Anak Tuhan yang hidupnya dekat dengan hal-hal yang jahat, enggak wajar. Sewajarnya seperti Tuhan Yesus, waktu dia sadar, oh aku anak Tuhan, ya harusnya aku dekatnya sama Tuhan. Saudara. Itu suatu yang sebetulnya natural terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang makin bertumbuh dewasa. Nah pertanyaannya saudara tentu perlu kita tanyakan kepada hati kita masing-masing. Ya orang lain gak tahu, tapi bagaimana dengan hidup saya hari ini? Apakah sudah muncul kesadaran sama seperti yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus waktu remaja? Usia 12 tahun, jangan-jangan kita sudah ikut Tuhan lebih daripada Tuhan Yesus, tapi kesadaran ini bahkan belum muncul, saudara.
Nah, kesadaran bahwa aku adalah anak Tuhan yang harusnya dekat dengan Tuhan, bukan dengan dunia. Saudara kasih Tuhan, jadi saya berdoa jangan sampai ada di antara kita usia jadi Kristen sudah banyak, tapi belum memiliki kesadaran bahwa kita adalah anak Tuhan yang sewajarnya atau naturalnya hidup ada dekat dengan Tuhan, saudara. Ya, saudara kasih Tuhan, ada satu cerita, saudara. Ya, saya pernah baca satu cerita, kisahkan ada seorang petani suatu hari ketika dia jalan-jalan, saudara, di daerah pertaniannya, dia ketemu satu telur, saudara. Telurnya agak besar, dia lihat nih telur apa, dia lihat di atas nggak ada sarangnya kok jatuh di ladang saya. Jadi kemudian dia bawa telur itu ke rumah, di rumah dia punya kandang ayam. Dia taruh telurnya di situ supaya diengkremi gitu ya, dirami oleh si induk ayam. Berapa waktu kemudian menetas, saudara. Dan itu ternyata adalah telur Raja Wali. Ya, netas bersama dengan anak-anak ayam yang lainnya. Akhirnya Raja Wali itu bertumbuh bersama dengan para ayam. Dia mematok seperti ayam, dia jalan seperti ayam, dia juga berusaha untuk berkokok seperti ayam meskipun gak terlalu bagus, saudara. Dia berusaha jadi seperti ayam dan hidup seperti ayam. Waktu berlalu, tubuhnya lebih gede dari saudara-saudaranya, bahkan lebih besar dari induknya, saudara. Tetapi dia tetap jalan kayak ayam, dia tetap makan makanan ayam, dia tetap melakukan aktivitas seekor ayam. Suatu ketika, saudara, suatu sore, waktu dia dengan saudara-saudara ayamnya sedang makan di luar, saudara, di halaman itu, terbanglah seekor burung Raja Wali di atas kandang ayam itu, saudara. Meliuk dengan begitu keren, saudara. Wah, terbang di atas. Ya, ke kanan, ke kiri. Nah, ini anak-anak ayam yang di bawah ini melihat ke atas. Termasuk anak Raja Wali yang hidup seperti ayam. Dia lihat ke atas dan berkata, dia bertanya kepada si induk, "Bu, itu apa ya yang terbang di atas? Kok keren sekali, badannya besar, bisa terbang tinggi seperti itu." "Oh, itu namanya Raja Wali, Nak." "Oh, itu Raja Wali, keren ya." Lalu si anak Raja Wali yang diasuh oleh ayam ini bertanya, "Bu, bisa enggak ya saya terbang seperti dia?" Dan ibunya berkata, "Oh, Nak, jangan ngimpi. Kamu itu ayam. Kita ini ayam. Ayam itu sudah ditakdirkan tidak bisa terbang tinggi. Ya inilah kehidupan kita. Notol-notol, cari cacing. Hidup seperti ini. Nanti akhir hidup kita ya kalau enggak digeprek, ya jadi ayam goreng, ayam kalasan, ya ayam Klaten. Paling-paling kayak gitulah. Ya ini nasib kita, wong kita ayam." Lalu Raja Wali menundukkan kembali kepalanya dan berkata, "Oh gitu ya, Bu. Ya sudahlah, enggak apa-apa." Si ibu berkata, "Nak, sudah sore. Yuk kita masuk. Kita kan kalau sore rabun ayam. Enggak kelihatan. Yuk masuk kandang." Raja Wali ini masuk, saudara. Anak Raja Wali. Sama saudara-saudara ayamnya yang lain. Dan cerita ini berakhir dengan akhirnya si Raja Wali yang dari telur tadi, anak Raja Wali itu mati sebagai seekor ayam. Nah, saudara kasih Tuhan, alangkah baiknya kita jangan hidup seperti anak Raja Wali di kandang ayam tadi. Ini gambaran dari anak Tuhan, tapi hidupnya seperti dunia. Dekatnya bukan dengan Tuhan, tetapi dekat dengan dunia. Dan yang menyedihkan, kalau sampai ada anak-anak Tuhan, sampai akhir hidupnya tetap hidup sebagai anak dunia. Wah, itu menyedihkan banget, saudara. Jadi saudara kasih Tuhan, kalau kita bicara tentang hidup yang makin dewasa dan kita ingin makin berkenan di hadapan Tuhan, ini hal pertama yang perlu ada di dalam hidup kita. Yaitu kita perlu punya kesadaran rohani. Kita anak Tuhan. Bukan cuma tahu, sadar yang berdampak kita ingin cari Tuhan. Ingin ada dekat dengan Tuhan. Melibatkan Tuhan dalam segala sesuatunya di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama yang kita bisa pelajari tentang kedewasaan rohani dari kehidupannya Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, saudara, saya mau ajak kita lihat ketika Yesus usia 30 tahun, dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Ini cerita yang sangat terkenal, tapi saya mau ajak kita membacanya sekali lagi di Matius pasal yang ketiga, ayat 13 sampai yang ke-17. Matius pasal yang ketiga, ayat 13 sampai 17. "Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya,
akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. 15. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. 16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. 17. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau kita perhatikan di kisah ini Tuhan Yesus sudah berusia 30 tahun. Dia mau memulai pelayanannya dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, saudara. Nah, usia 30 tahun ini adalah usia yang bagi orang-orang Yahudi sudah bisa dipercaya untuk mengajarkan agama atau Taurat kepada orang lain, saudara. Dan di kisah ini ada satu kalimat yang sangat terkenal, di mana Bapa di surga membuat pernyataan bahwa Yesus adalah anak yang dia kasihi dan kepadanya Bapa berkenan, saudara. Nah, dari kisah ini kita juga bisa melihat satu hal yang menunjukkan bagaimana Tuhan Yesus itu makin dewasa secara jasmani, rohnya juga makin dewasa, saudara, dengan luar biasa. Saudara kasih Tuhan, kalau saudara baca kisah Tuhan Yesus di dalam 4 kitab Injil, Matius, Markus, Lukas dan Yohanes, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, pernahkah Anda menyadari bahwa kisah hidup Tuhan Yesus itu seperti terpotong-potong, saudara? Enggak utuh gitu. Ya, pertama kita kalau baca Alkitab, kita menemukan kisah waktu dia lahir. Kapan itu, saudara? Natal. Ya, ada kan kisahnya? Dia lahir, Natal. Lalu kita ketemu kisahnya dia usia 8 hari di Bait Allah, ketemu dengan Simeon dan Hana, saudara. Lalu kemudian kita akan menemukan kisahnya usia 2 tahun. Kapan itu? Orang-orang Majus, saudara. Waktu orang-orang Majus datang, Tuhan Yesus sudah berusia kira-kira 12 tahun. Lalu kemudian kita menemukan kisahnya Tuhan Yesus usia 12 tahun di Bait Allah, kita baca di poin 1 tadi, saudara. Dan kemudian kita akan menemukan kisah hidupnya tiba-tiba lompat usia 30. Ya, lompat ke usia 30 tahun dan dia dibaptis, dipenuhi Roh Kudus, memulai pelayanan yang luar biasa. Nah, pernahkah saudara penasaran di mana Yesus usia 12 sampai 30 tahun? Kita enggak nyatet itu. Ya, tapi itu 18 tahun hilang, saudara. 12 tahun dia ada di Bait Allah, menunjukkan kedewasaan rohaninya makin bertumbuh, tiba-tiba keluarnya sudah usia 30 tahun. Di mana yang 18 tahun? Mengapa selama 18 tahun tidak dicatat di Alkitab? Mengapa alasannya? Jadi gini, saudara, menurut budaya Yahudi, tradisi Yahudi, ada yang namanya usia sekolah bagi anak Yahudi, saudara, anak-anak laki-laki khususnya. Dan setelah mereka selesai mengikuti usia belajar atau usia sekolah tersebut, baru mereka boleh mengajar di depan umum pada usia 30 tahun, saudara. Jadi orang Yahudi itu punya tahapan pendidikan. Yang pertama namanya Mikra, saudara. Mikra itu membaca Taurat itu mulai usia 5 tahun. Jadi anak-anak Yahudi wajib baca Alkitab mulai usia 5 tahun, saudara. Kemudian mereka lanjutkan ke tahap pendidikan berikutnya namanya Misnah. Itu usia 10 tahun, saudara. Kemudian mereka lanjutkan lagi usia 13, kalau zaman Yesus itu usia 12 tahun, saudara. Itu namanya Talmud. Dan kemudian setelah selesai pendidikan Talmud, mereka lanjutkan lagi ke usia pendidikan yang namanya Midras. Kalau Anda pernah dengar istilah madrasah, nah itu tingkatannya sekitar segitu, saudara. Midras di level madrasah ini mulai pendidikan usia 20 tahun. Dan pendidikan di Midras ini akan berjalan selama 10 tahun. Ya, karena itu Tuhan Yesus lulus sekolah agama, lulus sekolah Taurat, lulus sekolah pendidikan agamanya itu usianya 30 tahun. Dan itu baru secara hukum Yahudi dia boleh
mengajar, saudara. Dan ingat, para murid yang mencatat kisah hidup Tuhan Yesus semuanya adalah orang Yahudi. Jadi mereka tentu mengikuti tradisi penulisan kisah seseorang dari tradisi Yahudi. Mereka anggap semua orang tahu, saudara, tentang hal itu. Padahal Alkitab ini akhirnya kan sampai kemana-mana. Jadi kenapa kisah itu hilang? Kisah Tuhan Yesus 18 tahun kok hilang? Karena Yesus sedang mengikuti sekolah ini, saudara. Jadi tidak diekspos hidupnya. Setelah dia selesai, saudara, usia 30 tahun, barulah kemudian kisah hidupnya, pengajarannya mulai dicatat lagi, saudara. Dari mana kita juga bisa mengerti sebetulnya Yesus mengikuti pendidikan agama dan Taurat seperti ini? Karena kalau Anda baca kisah hidup Tuhan Yesus, Anda akan sering menemukan Yesus itu dipanggil Rabi. Hai Rabi, Rabi, bahkan ahli Taurat pun memanggil Yesus dengan Rabi. Nah, istilah Rabi itu bukan sekedar orang khotbah ngumpulin orang dipanggil Rabi. Enggak, saudara. Rabi itu kalau kita kenal sekarang seperti sarjana. Tidak semua orang dipanggil sarjana teologi misalnya. Enggak, saudara. Boleh pakai label gelar sarjana kalau apa? Dia sudah sekolah. Nah, Rabi itu gelar seperti itu. Bagi orang yang sudah mengikuti pendidikan secara agama dan tradisi bangsa Yahudi. Karena itu di mana Yesus 18 tahun sekolah agama, saudara. Sekolah pendidikan agama Yahudi. 30 tahun dia mulai ngajar dan itu baru dicatat, saudara. Ya, saudara. Nah, tetapi yang menarik gini. Begitu Yesus dibaptiskan oleh Yohanes, belum mulai pelayanan, saudara. Baru dibaptiskan, saudara, tiba-tiba muncul satu pernyataan dari Bapa yang dahsyat. Berkata, kepadanya aku berkenan. Kepadanya aku berkenan. Pernyataan ini keren sekali. Kenapa keren? Karena kalau Anda baca, waktu itu Yesus belum dalam tanda petik belum melayani apa-apa, saudara. Dia baru wisuda, baru lulus, saudara. Dia belum melayani apa-apa, dia bukan siapa-siapa, saudara, masih seperti manusia pada umumnya, belum bisa buat mujizat apapun juga. Dari mana kita bisa tahu, saudara? Karena dia belum terima kuasa dari Roh Kudus. Jadi kalau Anda baca, Yesus itu bisa buat mujizat kapan? Setelah dia diurapi Roh Kudus, baru dia buat mujizat pertama, itu anggur di Kana, saudara. Itu sesuai dengan pernyataannya Tuhan Yesus sendiri. Dia berkata kepada murid-muridnya, kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Jadi kalau Roh Kudus belum turun, kamu gak punya kuasa. Dan itu terjadi dalam hidup Tuhan Yesus. Sebelum dia diperlengkapi dengan Roh Kudus, dia gak bisa buat mujizat. Karena yang buat mujizat itu kuasanya dari Roh Kudus, saudara. Nah, lalu mengapa meskipun Yesus belum melayani, belum terkenal, belum diperlengkapi dengan kuasa, namun Bapa sudah berkata kepadanya apa? Aku berkenan kepadamu. Saudara kasih Tuhan, saya percaya bahwa pernyataan Bapa ini menunjukkan bahwa ini adalah fase berikutnya dari kedewasaan rohani yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Dimulai dari tadi awal, dia tahu dirinya anak Bapa, lalu berikutnya sampai kepada kesadaran bahwa dirinya adalah anak Bapa yang dampaknya ingin ada dekat dengan Bapa. Dan kemudian ini fase berikutnya, karena masuk kepada tingkat kesadaran berikutnya, yaitu apa? Menyadari tujuan hidupnya di dalam Tuhan. Tujuan hidupnya di dalam Bapanya, saudara. Yaitu untuk hidup berkenan di hadapan Bapa. Saudara kasih Tuhan, kalau kita perhatikan pernyataan Bapa di surga saat Tuhan Yesus dibaptis tadi, sebetulnya kita akan menemukan sebuah kebenaran yang indah sekali, saudara. Bapa di surga dicatat mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Saudara, saya belajar, saudara, gini ya. Mengasihi Tuhan Yesus itu keputusannya Bapa. Tapi hidup berkenan itu keputusannya Yesus, saudara. Saya belajar gitu. Ya, Bapak berkata, ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Mengasihi Yesus itu keputusannya Bapa. Hidup berkenan kepada Bapa itu keputusannya Yesus, bukan keputusan Bapa, saudara. Dikasih Tuhan. Jadi saudara kasih Tuhan, sebetulnya sama dengan hari ini. Kita yang percaya bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita. Amin. Jadi semua percaya Yesus mengasihi kita. Amin, saudara. Ya saudara, kasih Tuhan. Mengasihi kita itu keputusannya Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah. Dia memutuskan mengasihi kita, saudara. Sungguh mengasihi kita.
Tapi kita mau hidup berkenan di hadapannya atau tidak, itu keputusan kita. Saudara kasih Tuhan. Dan hidup dengan tujuan berkenan itu cuman bisa dimiliki kalau kita punya kesadaran rohani dalam kedewasaan rohani yang terus bertumbuh, Bapak Ibu kasih Tuhan. Makin bertumbuh dewasa rohani seseorang, kesadaran tujuan hidupnya untuk berkenan kepada Tuhan akan makin bertumbuh juga. Sehingga makin lama, makin yang dia kejar bukan lagi apa yang memuaskan dirinya. Tuhan, aku pengen ini, aku pengen itu, aku pengen ini, puaskan ini, pengen yang ini punya aku. Enggak, saudara. Makin dia bertumbuh dewasa, yang dia pikirkan apa yang bisa aku lakukan untuk memuaskanmu ya Tuhan. Apa yang bisa aku lakukan supaya hidupku ini berkenan di hadapan. Dan ini ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Lihat ya saudara, saya mau tunjukkan apa yang Yesus katakan sebelum dia dibaptis tadi. Di Matius 3 ayat yang ke-14 dan ke-15 saudara. Kita kembali Matius 3, tetapi Yohanes mencegah dia. Katanya, Tuhan, aku yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku. Ayat berikutnya 15, lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita mengenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Yohanes sadar Yesus lebih tinggi daripada dia. Karena itu berkata, harusnya aku yang dibaptis olehmu Tuhan. Kau lebih tinggi dari aku. Tapi Yesus berkata, sudahlah, lakukan aja. Karena itu kehendak Bapa, bukan kehendakku. Itu kehendak Bapa, lakukan aja. Yang penting Bapak senang, lakukan aja saudara. Jadi kalau kita lihat kisah hidup Tuhan Yesus, kita akan menemukan bahwa hidupnya itu selalu keinginannya adalah untuk berkenan kepada Bapa di surga, bahkan sampai taat mati di kayu salib. Ingat doanya di Taman Getsemani, Bapak kalau sekiranya mungkin, lalukan cawan ini, tapi bukan kehendakku, kehendakmu. Itu artinya apa? Tapi yang penting aku berkenan di hadapanmu, jalan aja. Saudara kasih Tuhan. Jadi dari kisah hidup Tuhan Yesus kita bisa belajar tentang kedewasaan rohani seseorang. Dimulai dengan tahu, oh aku anak Tuhan. Ya. Lalu naik ke fase berikutnya, sadar dirinya anak Tuhan. Yang ditunjukkan dengan munculnya keinginan untuk dekat pada Tuhan. Mulai baca Alkitab, mulai cari kehendak Tuhan. Dan fase berikutnya dia akan sampai kepada kesadaran. Oh iya ya, aku anak Tuhan, dekat Bapa. Tujuan hidupku apa? Berkenan di hadapan Bapa. Nah kalau orang sudah sampai seperti ini saudara, dia akan terus kejar hidup berkenan di hadapan Bapa saudara. Karena itu sekali itu saudara kasih Tuhan, ini yang kita bisa belajar tentang kedewasaan rohani dari kehidupan Tuhan Yesus. Dan saya berdoa mari kita minta hari ini, supaya Roh Kudus itu menyelidiki hidup kita saudara. Ya sampai manakah tingkat kerohanian kita masing-masing, hanya kita dan Roh Kudus yang tahu saudara. Dan saya berdoa juga supaya kita mau merendahkan hati dan berdoa agar nanti ketika Tuhan datang kali yang kedua, kita didapati sampai pada tingkat kerohanian yang sesuai dengan hatinya. Yang menyenangkan, yang berkenan gitu. Jadi sudah siap. Ya Tuhan datang berkata, oh sudah siap, kamu sudah sesuai dengan kehendakku. Ya udah, ayo berangkat. Ya naik bersama-sama dengan Tuhan saudara. Jadi saudara kasih Tuhan, inilah pentingnya kita belajar dari kehidupan Tuhan Yesus. Supaya sebagai anak-anak Tuhan, jangan hanya berhenti di fase tahu, tapi masuk ke fase sadar dan masuk kepada mengerti apa tujuan hidup kita saudara. Yaitu untuk makin hari terus makin berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Amin saudara. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu mengajari kami kehidupan dari Tuhan Yesus Kristus yang makin dewasa secara jasmani juga makin dewasa secara rohani, hidup makin dewasa, makin berkenan, makin menyenangkan hati-Mu. Dan biarlah firman-Mu boleh jadi rema buat hidup kami, supaya hal yang sama terjadi pada hidup Tuhan kami Yesus Kristus juga terjadi dalam hidup kami. Karena hari ini ada Roh Yesus yang tinggal dalam hidup kami, yang memampukan kami untuk terus bertumbuh, hidup berkenan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, biar firman-Mu boleh jadi rema buat kami semua. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, siapa yang diberkati oleh firman Tuhan, boleh angkat tangannya. Ya, puji Tuhan. Mari kita makin dewasa di hadapan Tuhan dan menyadari bahwa kita adalah anak-anak Tuhan.
Saya akan menyampaikan beberapa informasi kegiatan dari gereja kita selama sepekan ke depan. Ibadah raya kita onsite minggu depan tanggal 16 Juli diadakan pukul 8 pagi dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Hoki Yuwono, dan jemaat bisa hadir dalam ibadah onsite dan tetap yang mengikuti secara online dapat mengikutinya pada pukul 17 WIB dalam channel YouTube GPI Semarang Indah. Sehubungan dengan penyampaian informasi ini dari pemerintah mengenai berakhirnya masa pandemi COVID-19 menjadi endemi, maka kami mengizinkan jemaat untuk menghadiri ibadah tanpa memakai masker. Namun apabila Bapak Ibu merasa lebih aman dan nyaman untuk tetap memakai masker, kami tetap mempersilahkan Bapak Ibu dalam beribadah untuk tetap memakai masker. Bapak Ibu yang akan memberikan persembahannya bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika Bapak Ibu pulang. Sebelum pulang, kita akan menerima doa berkat yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yohan Immanuel Prayetno. Cek ya. Mari sekali lagi kita bangkit berdiri, Bapak Ibu kasih Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami datang kepadamu dengan mengucap syukur dengan penuh. Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami sudah boleh beribadah pada hari ini, memuji dan besarkan nama-Mu dan menerima berkat firman-Mu. Dan sebentar kami mau akhiri ibadah kami, Tuhan, mari Tuhan curahkan berkat-Mu berlimpah atas hidup kami semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada akhir ibadah kita, mari angkatlah kedua tangan-Mu kepada Tuhan, tangkap dan terimalah berkat Tuhan melimpah atas hidup-Mu. Tuhan memberkati keluarga dan rumah tanggamu, Tuhan memberkati usaha dan pekerjaanmu, Tuhan memberkati engkau dengan kesehatan yang baik, Tuhan memberkati pendidikan yang sedang kau jalani, Tuhan memberkati pelayananmu makin dahsyat dan luar biasa, Tuhan memberkati hidupmu sehingga hidupmu berhasil, beruntung dan berkemenangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha, saat Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kita itu datang kembali untuk kali yang kedua. Dan semua yang diberkati Tuhan berkata, amin.